Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini memberikan kepada kita satu bukti lagi tentang cinta kasih Yesus Kristus dan minat ilahinya untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita yang terungkap lewat kata-katanya, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini." Yesus bisa saja mengirim orang-orang yang mengikutinya pulang sambil menahan rasa lapar mereka. Namun, Yesus bukanlah seorang pribadi yang tidak memiliki bela rasa. Melalui kuat kuasa ilahinya, Yesus membuat mujizat pergandaan roti dan ikan agar orang banyak itu dapat dikenyangkan. Dengan gambaran seperti itu di hadapan kita, yakni bela rasa Yesus dan kuat kuasa ilahinya, bagaimana kita dapat meragukan lagi bahwa penyelenggaraan ilahinya yang penuh kasih senantiasa memperhatikan kita setiap hari dalam kehidupan kita? Saudara-saudari yang terkasih, namun sebagai manusia, kita cenderung untuk merasa ragu atau paling sedikit melupakan penyelenggaraan ilahi yang penuh kasih dari Allah. Barangkali orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, kelihatan memperoleh segala sesuatu, katakanlah rejeki, secara jauh lebih mudah daripada kita sendiri. Barangkali kita merasa seakan-akan sudah tidak memiliki tenaga lagi karena terlalu berat bekerja dan mengalami begitu banyak masalah keluarga, sedang orang-orang lain kok kelihatannya tidak mempunyai masalah apa-apa. Allah kelihatannya menutup telinga terhadap doa-doa permohonan kita, walaupun begitu serius doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Untuk membuang godaan-godaan sedemikian, yakni menggerutu, mengeluh, protes, dan lain sebagainya,
baiklah kita mengingat kembali akan begitu banyaknya karunia spiritual maupun karunia yang bersifat natural yang telah dianugerahkan kepada kita. Janganlah kita pernah lupa bahwa kita telah memperoleh karunia terbesar yang dapat kita terima dalam hidup ini, yaitu karunia iman. Paling sedikit kita mengetahui apa kiranya makna hidup kita melalui karunia iman ini. Banyak orang tidak memiliki berkat seperti yang kita miliki ini. Kita tahu mengapa kita berada di atas bumi ini. Kita tahu apa yang menantikan kita setelah perjalanan siara kita yang relatif singkat di bumi ini. Dan kita pun tahu bagaimana kita dapat mencapai titik akhir yang diidam-idamkan oleh semua hati yang murni, yakni kebahagiaan kekal abadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak hanya mempunyai iman, kita tidak hanya mengetahui tujuan sesungguhnya dalam hidup ini, namun kepada kita juga telah diberikan sarana untuk mencapai tujuan itu. Kita mempunyai karunia-karunia indah dalam wujud sakramen-sakramen yang menolong kita berjalan melalui berbagai krisis dalam kehidupan kita. Dari sakramen-sakramen ini, kita secara istimewa mengalami kasih nyata dari Dia yang sudi merendahkan dirinya bagi kita, lahir sebagai seorang bayi miskin di Betlehem, mati disalibkan guna menebus dosa-dosa kita di Bukit Kalvari, dan sekarang hadir dalam bentuk roti dan anggur di dalam Ekaristi, makanan kita yang tetap yang dipralambangkan oleh mujizat dalam bacaan Injil hari ini. Masihkah kita merasa ragu, menggerutu, protes, dan mengeluh akan penyelenggaraan ilahi? Marilah berdoa. Allah Bapa Maharahim, berilah kami sabda pengampunan-Mu bila kami sampai menempuh jalan sesat. Bimbinglah kami dengan sabda-Mu agar dapat beribadat dalam kebenaran dan langsung mengenal Engkau kembali bila melihat Yesus kebenaran hidup kami. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.